Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu nikmat kita ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan syukur itu negeri kita diselesaikan masalahnya secara tepat guna. Sebagaimana video pertama, saya berjanji akan buat satu kajian tentang ayat dalam surat Al-Fatihah, yakni yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kajian ini berdasarkan atas acuan atau dasar pijakan, yakni di surat Al-Baqarah ayat 213. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu umatan wahidatan faba'syawun nabiyina mubassirina wa mundirina wa anjala ma'umul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illal ladina utu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu bahyan bainahum fadawwahul ladina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wa yahdi ma yasha'u ila siratim mustaqim. Pengertiannya kurang lebih demikian. Manusia itu umat yang satu. Lantas Allah mengutus para nabi. Jumlah nabi itu banyak. Tidak 25. Lebih dari 100.000. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Tugas nabi adalah memberi peringatan. Dan kepada para nabi itu Allah memberikan satu kitab yang benar. Kitab tersebut fungsinya adalah untuk memberi keputusan tentang kondisi kehidupan pada umat yang ada di situ. Jadi menyelesaikan masalah yang ada di umat waktu itu atau sekarang ini. Gitu. Manusia itu asalnya satu, tidak berselisih. Tapi karena kedengkiannya maka menjadi berselisih. Jadi pemicu perpecahan itu adalah kedengkian. Gitu. Tapi Allah selalu memberi petunjuk pada orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi pemicu perpecahan itu adalah kedengkian. Orang yang beriman dikasih petunjuk, yang tidak beriman ya tidak diberi. Karena mereka yang menghendaki sendiri, sekali lagi. Mereka yang mengingkari sendiri. Saya tadi menyebutkan ada Rasul yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan. Ini buktinya Allah memberikan satu penjelasan di An-Nisa 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsus 'alaika wa kallama Allahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepada kamu, dan pula kami mengutus para rasul yang tidak kami kisahkan pada kamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Ya. Seperti itu kondisinya. Kajian kali ini tentang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi berdasarkan pijakan Al-Baqarah 213 tersebut, di video pertama kita telah mendapat pengertian tentang apa itu Siratal Mustaqim. Pertama, Siratal Mustaqim yakni petunjuk. Kedua, wujud implementasi Siratal Mustaqim adalah menyembah Allah. Agar kita bisa menyembah Allah secara benar, maka kita
diperintahkan untuk itibak pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu agamanya Islam beserta keturunannya mulai Ismail, Ishak, dan sampai sekarang ini kita ini. Dan kita tahu Islam itu dari Al-Quran. Jadi Siratal Mustaqim ujung-ujungnya Al-Quran. Saya akan buktikan perintah itibak untuk kepada Nabi Ibrahim di surat yang lain. Kalau kemarin saya menyebut surat 6, sekarang ini saya menyebut surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukan orang termasuk golongan yang musyrik. Jadi perintah untuk ittiba itu kalau kemarin saya sebutkan ada di Al-An'am 161, Al-Baqarah 135 dan Al-Imran 95, maka saya hari ini menunjukkan bahwa perintah untuk ittiba itu ada di surat An-Nahl ayat 123. Sekarang mari kita lanjutkan kajian kita tentang Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa ini? An'amta ini siapa? Berdasarkan An-Nisa ayat 65, 68 dan 69, Bismillahirrahmanirrahim. Walahdainahum siratal mustaqim. Wa man yuti'i wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina wa husna ulaika raqiba. Yang dimaksud orang yang mendapat nikmat itu siapa saja? Allah menyebutkan di An-Nisa 68 dan 69. Dan pasti kami akan tunjuki mereka kepada jalan yang lurus, yakni dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, orang soleh. Itulah teman sebaik-baiknya. Jadi para nabi, siddiqin, mati syahid, orang soleh. Jadi orang yang diberi nikmat itu dalam An-Nisa itu seperti itu. Allah menjelaskan lagi siapa orang yang diberi nikmat itu di surat Maryam 58. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Jadi orang yang diberi nikmat kalau tadi disebutkan di An-Nisa 69 seperti itu, Allah menjelaskan lagi, ditambahi lagi. Siapa saja? Mereka itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Nabi Adam, dari orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh, dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan orang yang telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman kepada mereka, mereka tersungkur, bersujud dan menangis. Itu terjemahan langsungnya di ayat ini. Kalau saya mengartikan Ar-Rahman itu Al-Quran. Jadi kalau kita ada orang baca Al-Quran, hati kita bisa bergetar, bisa menangis, maka itulah orang yang masuk dalam kriteria orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan sekarang mari kita introspeksi. Apakah kita
ketika sholat, apakah kita ngaji dan sebagainya. Kalau ada Al-Quran dibaca bisa menghayati atau malah justru tidak. Ya mari kita yang tahu kita sendiri. Jadi Allah sudah menyebutkan orang-orangnya. Sekarang kalau para nabi sudah jelas. Orang yang bersama Nabi Nuh dari Nabi Ibrahim, Bani Israel. Bani Israel ini yang tentunya yang Islam. Kalau yang tidak Islam ya tidak masuk. Gitu. Orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad yang masuk. Karena Bani Israel yang sekarang tidak mengimani Allah, tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Bani Israel sekarang terus terang saya tidak tahu imannya kepada siapa, Tuhannya siapa. Saya revisi pernyataan saya yang pertama tadi. Cuma yang jelas dia tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Yang setahu saya seperti itu. Nah, sekarang siapa yang masuk dalam golongan Siddiq? Tadi kan disebutkan Siddiq, orang yang benar. Allah memberikan satu kriteria atau parameter. Karena orang disebut benar itu bukan menurut persepsi kita, tapi harus menurut Al-Quran, menurut Allah. Itu disebutkan dalam Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Ini parameter atau kriteria orang yang bisa dikatakan siddiq. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Itu pertama. Jadi kriterianya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Jadi kriterianya itu imannya kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Sekarang mari kita introspeksi. Apakah kita sudah melaksanakan ini? Sudah iman kita sudah benar pada Allah dan Rasulnya? Apakah kita sudah berjihad dengan harta dan jiwa kita untuk agama kita, Islam? Yang tahu adalah kita dan Allah. Kalau belum, mari kita memperbaiki diri untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tadi disebutkan di surat An-Nisa 69 dan Maryam 58 yang diberi nikmat itu diantaranya syuhada. Syuhada itu kalau dalam pengertian saya adalah pemberi bukti. Nabi Ibrahim itu memberi bukti. Itu termuat di surat Al-Baqarah 260. Ketika Nabi Ibrahim bertanya tentang eksistensi Allah, minta bukti, maka Nabi Ibrahim disuruh mencacah burung untuk diletakkan di beberapa tempat, langsung berseru. Seperti itulah buktinya. Silakan dilihat di Al-Baqarah 260 itu. Sekarang kalau syuhada itu dikatakan mati syahid, maka kondisi syuhada disebutkan dalam Al-Baqarah 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tasurun. Dan janganlah kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Hanya saja tidak menyadari, kita tidak tahu kondisinya. Jadi orang kalau syuhada dikatakan gugur dalam perang, kondisinya seperti itu. Orang yang mati syahid itu tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. Allah menggambarkan lagi di surat Al-Imran 169, wala taksabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah.
dan mendapat rezeki. Jadi saudara-saudara kita yang meninggal kemarin itu hidup di sisi Allah dan dapat rezeki. Cuma kita tidak tahu, tidak menyadari seperti itu. Lantas gimana kondisinya orang-orang yang mati syahid dalam alam barzah ini? Allah menggambarkan di Al-Imran 170. Farihina bima atahumuhu min fadlihi wa yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yazanun. Waduh. Saya kalau baca terjemahnya Al-Imran 170 itu mudah-mudahan masuk di sini. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih ada di belakangnya yang belum menyusul mereka, bahwa mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula bersedih hati. Hati orang yang mati syahid, syuhada, yang gugur kemarin, kondisinya itu enjoy, nikmat, dan mereka itu berharap kita itu menyusul, karena mereka tahu sekarang ini sedang menikmati kehidupan yang penuh berkah, penuh kebahagiaan, makanya mereka berharap kita ini menyusul. Itu kondisinya orang yang syuhada. Tadi disebutkan dalam surat An-Nisa 69 dan Maryam 59, yakni ada yang dapat nikmat itu orang yang soleh. Nah, soleh ini kriterianya harus sesuai dengan Al-Quran, bukan kriteria manusia. Ya, maka Allah menyebutkan siapakah orang yang soleh yang nanti akan dapat nikmat itu, baik di alam barzah maupun di alam akhirat besok atau jannah besok. Allah menyebutkan di Al-Imran 114. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati ulaika yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh berbuat baik dan mencegah mungkar, dan bersegera mengerjakan segala berbagai kebajikan. Mereka itu orang-orang yang soleh. Jadi kriterianya soleh itu pertama, iman kepada Allah, beriman pada yaumul sa'ah atau hari kehancuran, menyuruh berbuat baik dan mencegah mungkar, dan bersegera melakukan kewajiban atas agama kita ini. Bersegera melakukan kewajiban, tidak menunda. Itulah orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu kriterianya seperti itu. Digambarkan di surat Al-Imran 114. Mereka itu besok akan mendapat kenikmatan. Dan di dunia pun orang-orang seperti ini juga mendapat kenikmatan. Selanjutnya tentang Siddiqin ini, kriterianya memang perlu dijelaskan lebih detail. Untuk itu Allah memberikan satu penjelasan di surat Al-Baqarah 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakini wabna sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mu'funa bi ahdihim idha adu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa khinal ba'si ulaikal ladzina shadaku wa ilaika humul muttaqun. Ya, ini bukanlah yang menghadapkan wajah ke
arah timur barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah, beriman hari kemudian, kepada malaikat, kitab-kitab, nabi, dan memberikan hartanya atas dasar kecintaannya kepada kerabatnya, anak yatim, dan orang-orang yang miskin, musafir, dan yang memerlukan pertolongan, orang yang minta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, membayar zakat, dan orang-orang yang menepati janji, sabar dalam kesempitan dan penderitaan, dalam peperangan. Mereka itu orang yang benar dan mereka itulah yang beriman. Sekarang mari kita introspeksi. Apakah kita sudah bayar zakat? Apakah kita sudah menegakkan sholat? Apakah kita sudah menepati janji? Apakah kita telah memberikan harta itu atas dasar kecintaannya kepada kerabat kita? Ya, yang tahu diri kita. Jika belum, maka mari kita segera berbaik diri, karena mumpung masih ada di dunia, sehingga kita kelak akan dapat nikmat. Sekali lagi, parameter kajian kita dasarnya Al-Quran, bukan omongan menceritakan yang tidak berdasarkan atas dasar wahyu, tapi selalu mengambil referensi Al-Quran. Makanya saya lebih banyak membacakan ayat Al-Quran, karena saya takut kalau saya tidak menyampaikan ini sesuai dengan Al-Quran, saya dapat ancaman oleh Allah. Termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Dan bukan main-main gitu kalau saya menyembunyikan kebenaran. Gitu. Ini saya cari orang yang, nah ini di Al-Baqarah 159. Kalau saya tidak menyampaikan sesuai dengan Al-Quran, termasuk orang yang menyembunyikan. Innalladzina yaktubuna ma anjala minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhum wa yal'anuhum la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itu dilaknati oleh Allah. Kalau saya melakukan kajian tidak sesuai dengan Al-Quran, maka Allah akan melaknati saya. Hati saya mengatakan tidak berani. Saya hanya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui dari Al-Quran, bukan dari kitab yang lain, bukan atas dasar yang tidak jelas sumbernya Al-Quran. Karena sekarang ini, maaf, kajian banyak, ada yang cerita ngalor ngidul, ngetan ngulon, isinya macam-macam, membuat orang tertawa. Tapi maaf, karena saya ini ikut kajian itu sering, isinya tertawa-tawa, bersendaguro, terus dapat konsumsi. Kalau hanya sekedar itu, hanya sekedar mengajak berkumpul dengan orang banyak, wah, sungguh rugi kita dalam kajian ini.
Sekali lagi, kajian ini adalah kajian Al-Quran, ini menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain, bukan dengan cerita. Kalau kita kajian kita atas dasar tidak ada dasarnya, saya khawatir, saya takut yang terancam saya. Pertama kali demikian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang salah. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan saya bukan ulama. Saya hanya orang yang mau belajar sampai akhir hayat saya. Dan ketika saya belajar ada kewajiban untuk menjelaskan, maka saya jelaskan sebisa saya. Yang saya ketahui, ini yang saya ketahui, seperti ini yang saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.